Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan membaca menta'liq kitab Al-Khulasa fi Ushulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu ta'ala wa rafa'a qadrahu wa ra'ahu fi dunya wal akhirah. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang syarat ilah yang ketiga, di mana syaratnya harus al-ibtirad atau antakunal illatu muttaridatan. Dan kemarin karena waktunya terbatas dan ini butuh penjelasan yang mungkin butuh papan untuk kita gambar, maka kita ulangi penjelasan ini. Taib. Kita baca apa yang disampaikan oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Antakuna muttaridatan, ay al-illah, antakuna al-illatu muttaridatan. Muttaridah maknaha mustamirrah, mulazimah, ya, senantiasa berlaku terus dan selalu menempel pada maklulatiha, pada yang diilahi, nggak mungkin bisa terlepas. Bihaitsu la yalhaquha naqdun la lafdhan wala ma'nan. Dalam artian tidak mungkin ilah ini bisa terlepas dari yang diilahi sedangkan hukum masih ada. Kemarin saya gambarkan bahwasanya khamar ilahnya apa? Iskar. Khamar ilahnya iskar. Maka syarat ilah ini supaya dia benar-benar kita anggap sebagai ilah yang sahihah. Ilah ini nggak boleh hilang, tapi hukumnya masih ada di maklulahnya. Jadi iskar ini ketika hilang, hukum khamar juga hilang. Paham ya? Khamar hukumnya haram. Ilahnya yaitu iskar. Kalau iskar hilang, haramnya nggak ada. Kalau iskar hilang, haramnya nggak ada. Tapi kalau iskar ada, haramnya ada. Ini namanya dia muttaridah, dia selalu membersamai dengan yang diilahi. Dari sisi bahwasanya ilah dan hukum ini selalu ada bersama yang asal. Nggak mungkin bisa lepas, nggak mungkin asal ada hukum tapi nggak ada ilah, atau asal ada ilah nggak ada hukum, itu nggak mungkin. Ini semuanya harus berjalan bersandingan, berkesinambungan, berkelanjutan. Maka nggak boleh layal hakuha nakbun, tidak boleh ada pembatalan di situ. Ilahnya hilangin aja, hukumnya saja nggak apa-apa, nggak bisa. Atau hukumnya saja, atau ilahnya aja, hukumnya jangan, nggak bisa. Ini sesuatu yang mutalaziman, ya, baik. Maka oleh karenanya, kalau misalkan ada satu ilah yang kita klaim itu ilah, tapi kok ternyata bisa dibatalkan. Dalam artian bisa dibatalkan itu, dia bisa dipisahkan dari hukum. Ada ilah tapi hukumnya nggak ada, atau ada hukum tapi ilahnya nggak ada. Ini berarti bukan ilah. Dia nggak sah jadi ilah. Dia nggak sah jadi ilah. Maka beliau mengatakan, fa in lahiqaha naqdun lafdhun au ma'nan. Dari sini paham ya? Dari sini sudah paham ya? Insyaallah ya, jelas ya. Fa in lahiqaha naqdun lafdhun au ma'nan lam yu'tadda biha bihadzil illah. Ya, karena enggak dianggap ilah itu. Kemudian beliau memberi contoh bagaimana pembatalan secara lafaz. Contohnya wantiqadhuha lafdhan bi an tusaddaqa al-awsaful mu'abbaru anha al-mu'abbaru biha anil illati fi suratin minas suwar wala yujadul hukm. Maksudnya apa? Maksudnya itu ilahnya nggak ada, ilahnya ada, tapi hukumnya nggak ada, misalkan. Atau sebaliknya, hukumnya ada, ilahnya nggak ada.
Beliau kasih contoh, wadzalika kama yuqal fi ta'lili ilhaqil qatli bi mutsaqqalin bil qatli bi muhaddadin bil qisas. Innahu qatlu amdin. Nah, ini ilahnya. Yang diklaim ilah bukan ilahnya. Yang diklaim ilah, innahu qatlu amdin udwanin. Ya. Innahu qatlu amdin udwanin. Ini klaim ilah. Fayajibu, ini hukum far'nya. Fayajibul qisasu bihi kal qatli bil muhaddad. Fayantaqidu dzalika bi qatlil walidi waladahu fa innahu la yajibu bihil qisas fa innahu qatlu amdin udwanin wa ma'a dzalika lam yajib bihil qisasu faqad wujidat al illatu wa takhallafal hukmu. Takhallafa udimat, ya enggak ada gitu. Takhallafal hukmu mimma yadullu ala adami illatiha. Saya berikan contoh, jangan saya gambar. Mungkin kameranya bisa diarahin ke sini. Ini contoh yang diklaim ilah, tapi dia kehilangan syarat apa? Muttaridah. Dia nggak muttaridah. Agak tinggiin. Nggak bisa. Yang ini. 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 Gitu. Kalau mentok berarti kakinya yang antum angkat. Kelihatan nggak? Jelas ya? Baik. Jadi syarat ketiga ilah itu apa? Ilahnya apa? Muttaridah. Muttaridah maksudnya selalu membersamai. Ada hukum, ada ilah. Ada ilah, ada hukum. Gitu maksudnya ya. Baik. Nah sekarang beliau kasih contoh bagaimana contohnya kasus sesuatu yang diklaim ilah tapi tidak terpenuhi syarat apa? Muttaridah. Dia nggak muttaridah. Nah muttaridah terbagi dua. Ada yang disebut muttaridah awalnya ya mankudoh gitu ya, bisa dibatalkan. Ada yang dibatalkan dengan lafadz, ya dengan langsung lafadz ilahnya itu yang dibatalkan. Contoh, kita punya asal. Nah ini ya, kita punya asal ya. Kita punya far, ya. Kemudian kita punya hukmul asal. Kemudian kita punya ilah. Kita punya ilah. Baik. Nah, kasusnya di situ beliau kasih contoh. Asalnya adalah al-qatl bil muhaddad. Bil muhaddad. Membunuh seseorang dengan benda tajam. Maka ini hukumnya apa? Hukum asalnya qisas. Ya dihukum bunuh dia. Orang yang bunuh orang dengan benda tajam dengan menggal lehernya, ya dihukum bunuh dia. Taib. Nah ada ada kasus al-qatl bil mutsaqqal. Mutsaqqal itu benda tumpul. Maka ada hukum fara' yang perlu kita cari. Ada hukum fara' yang perlu kita cari. Baik.
para ulama mencoba mencari. Pedet. Para ulama mencoba mencari apa namanya? Mencari-cari ilahnya apa kira-kira. Ya. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat ini far' ini bisa dikiaskan ke asal ini. Loh, berarti harus ada ilah. Sebagian ada yang mengilahkan ilahnya apa? Qatlu amdin udwan, yaitu pembunuhan secara sengaja sebagai bentuk kezaliman. Jadi intinya dia pembunuhan yang disengaja. Karena qatl bil muhaddad itu dengan sengaja, maka muncul kisos. Maka al-qatl bil mutsaqqal juga dikasih kisos. Kenapa? Karena ada ilah yang sama, yaitu sama-sama membunuh dengan sengaja. Jadi ini ilah. Taib. Atau al-ilah al-maz'umah. Jadi yang diklaim jadi ilah. Taib. Tapi di sini ilah ini perlu dipertanyakan juga. Ilah ini mutoridah atau enggak? Dalam artian, apakah ada kasus yang ada ilah tapi hukumnya enggak ada? Paham ya? Apakah ada kasus yang ada ilah qatlu amdin udwan tapi kisahnya enggak ada? Ketika ulama mencari referensi yang lain, melihat dari hadis-hadis yang ada, ya, dengan istiqra dari Al-Quran, ada sebuah kasus, ada sebuah hadis. Nabi SAW menyampaikan apa? Atau sebuah kasus ya, sebuah kasus. Oh ya, hadis ya, kalau nggak salah hadis ya. Au kama qala Rasulullah SAW. Layuk talul walidu biwaladihi. Layuk tal maksudnya apa? Tidak dihukum berbunuh. Berarti ya laki sos. Para ulama mengatakan kalau ada bapak membunuh anaknya meskipun dengan am dan udwan, bapak tidak boleh dikisos. Maka di sini ada ilah yaitu amdun udwan, tapi hukum nggak ada. Maka syarat mutoridah tidak terpenuhi dari ilat ini. Paham ya? Insya Allah kalau dengan gambaran insya Allah lebih mudah dipahami. Paham ya? Ini insya Allah. Ini contoh kalau misalkan apa? Syarat mutoridah nggak terpenuhi karena apa? Lafadz dalam ilahnya ini sudah terbatalkan. Baik. Kemudian qala wantiqadhuha ma'nan bi an yujadul ma'nal mu'allal bihi fi suratin bidunil hukmi. Wa dzalika ka an yuqal fi ta'lili wujubiz zakah fil mawashi innama wajabat fiha zakah lidaf'i hajatil faqiri. Fatasihu bil qimati kama tasihu bil aini. Fayuqalu hadhil illatu mawjudatun fil jawahiri kalmasi wala zakata fiha. Coba sih dicari artinya almas itu apa? Anak agak lupa ini. Apa dia apa sufra ya, Pak? Tembaga apa kuningan? Almas gitu. Intan. Oh intan, intan ya. Boleh mengatakan, fayuqalu hadhil illah mawjudatun fil jawahiri kalmas wala zakata fiha faqad wujidat al illatu wa hiya daf'u hajatil faqir wa lam yujad al hukmu wa hadza dalilun ala butlaniha. Contoh yang kedua. Beliau kasih contoh di sini tentang zakat. Ya. Tentang zakat. Ini sudah selesai ya. Anak-anak kasih garis saja biar nanti bisa ditulis atau apa. Sekarang contoh kasus lain. Ada asal. Kita ada asal
ya. Kemudian ada far'. Kemudian ada illah, ya. Kemudian ada hukmul asal. Baik. Di situ beliau kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua tentang zakat hewan ternak, zakatul mawashi. Ya. Tentang apa? Al-mawashi, apa nih? Al-mawashi tentang apa? Al-mawashi. Jadi di sini asalnya adalah al-mawashi. Al-mawashi berarti hewan ternak. Baik, apa hukumnya menzakati al-mawashi? Hukumnya jelas, hukum asalnya dia wujub zakah. Hukumnya apa? Wujub zakah. Baik. Nah, di sini ada, jadi asal ke hukum syar'i ini ada yang mencoba mencari-cari kenapa alasannya, apa sih ilahnya, kenapa kok mawashi ini apa harus wujub zakah. Ada yang memandang, ya ini makna atau taruhlah ini apa namanya illatul hukum gitu ya. Ya, perlu diketahui juga illatul hukum ini ada yang mansusoh, ada yang mustanbatoh. Ada yang memang benar-benar dinas. Kayak misalkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi itu ilahnya sudah disebutkan. Tapi ada ilah-ilah yang dia nggak disebutkan, tapi mencoba para ulama mencari ilah itu apa. Dia hasil dari istimbat. Dia hasil dari apa? Istimbat. Nah, sebagian ulama ada yang mencoba mengilahkan, ya, mengilahkan al-mawashi. Ini tadi juga ilahnya ke sini juga. Ini apa namanya? Ilahnya kenapa kok ada kisos? Karena qatul amdin udwan. Kemudian ilah diarahkan ke sini gitu loh. Maka ini ketika dilihat ilahnya apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan ilahnya di sini adalah daf'i hajatil fuqara. Daf' hajatil al-fuqara. Ada orang, ada ahli ijtihad yang mencoba menggali-gali apa ilahnya. Kenapa hewan ternak kok ada zakatnya? Kenapa hewan ternak kok ada zakatnya? Sebelum itu pertanyaannya, apa fungsinya kita mencoba mencari ilah satu hukum? Ini kasus sudah jelas karena Allah sudah menyampaikan atau dalam aturan sudah ada dalam hadis, ada hewan-hewan ternak kemudian ada wajib zakat. Tapi kita di sini bukan mencoba mencari hukum karena hukum sudah jelas wajib, tapi mencoba mencari ilah. Fungsinya nanti kalau kita sudah ketemu ilah, kita bisa mengkiaskan kasus yang bisa diilhakkan dengan asal ini. Fungsinya itu. Maka ada ulama yang mencoba mencari ilahnya. Ilahnya adalah daf'u hajatil fuqara. Alasannya kenapa mawashi ada wujub zakah? Karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Memenuhi kebutuhan orang fakir. Baik. Kemudian di sini apa? Ya. Maka karena ini ilah, ilahnya kan ini kan. Ilahnya kan memenuhi kebutuhan orang fakir. Sebagian ulama akhirnya beristimbat. Dan ini mazhab Hanafi. Sebagian ulama akhirnya beristimbat apa? Zakat ini boleh, ya, boleh apa namanya? Diberikan. Zakat ini boleh diberikan dalam bentuk qimah. Akhirnya apa? Jawaz ikhrajuz zakah qimatan. Qimah itu apa sih? Uang, ya. Maka karena alasan hukumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, maka tidak harus yang dikeluarkan hewan ternak juga. Kalau sudah ketemu ilah, ilah itu kan alasan hukum kan. Alasan kenapa kok harus ada zakat?
untuk hewan ternak karena untuk memenuhi hajat orang fakir. Cuma memang kalau di dalam nas itu yang disampaikan, yang dikeluarkan apa? Hewan. Tapi apakah berarti harus hewan? Ulama yang mencari ilah alasan hukumnya karena untuk memenuhi hajat orang fakir, maka mereka mengatakan boleh juga dikeluarkan dalam bentuk uang. Kok bisa? Karena ilahnya juga sama. Uang juga memenuhi kebutuhan orang fakir. Paham ya? Nggak harus hewan. Nggak harus hewan. Akhirnya apa? Akhirnya yang di dalam hadisnya Abu Bakar itu, hadisnya Abu Bakar yang panjang lebar itu, yang tentang zakat ibil, kemudian zakat syah gitu ya, itu tidak harus hewan. Dalam artian wujudnya tidak harus hewan, tapi mungkin senilai dengan hewan tersebut. Misalkan untuk 5 onta zakatnya 1 ekor kambing, maka boleh keluar kambing atau boleh uang seharga 1 ekor kambing. Kenapa? Karena ilahnya adalah daf'u hajatil fuqara. Mana yang lebih memberikan kebutuhan kepada orang fakir, itu yang lebih maslahat. Tapi ilah ini problematik. Ilah ini problematik, dikritik oleh para ulama. Dikritik dari apa? Kalau keluar zakat itu, ilah zakat itu karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, dalam artian kalau memang syariat wajib zakat itu, alasan hukum wajibnya itu karena untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, maka juga berlaku untuk benda-benda yang lain yang bisa memberikan kebutuhan pada orang kafir. Contohnya Pak, almas. Almas itu apa sih? Tadi apa? Intan. Almas. Ya. Intan. Dan ulama sepakat, intan nggak ada kewajiban zakat. Bahkan yang mengatakan daf'u hajatil fuqara itu nggak mengatakan intan ada wajib zakat. Maka di sini daf'u hajatil fuqara ketika coba kita tarik ke far' yang lain, yaitu almas, intan, ilah ini sudah nggak bisa, nggak berlaku. Kenapa? Karena yang mengatakan ilah ini pun sepakat ini nggak ada zakat. Ini nggak ada zakat. Orang nambang intan, mau dapat nambang, mau dapat 1 kilo, 2 kilo, nggak ada zakat pertambangan untuk intan. Ya, ada zakat pertambangan untuk intan. Maka ya ini ilahnya nggak bisa, alasan hukumnya nggak bisa. Maka para ulama tambahan saja ya, untuk kewajiban zakat. Kenapa kok ada kewajiban zakat? Ya, ilahnya ya karena itu kekhususan yang Allah berikan pada komoditas zakat tertentu itu saja. Misalkan kayak hewan ternak. Orang ternak bebek, nggak ada zakat bebeknya. Maka memang bukan hanya daf'u hajatil fuqara alasan kewajiban zakat, tapi memang ada kekhususan yang Allah berikan. Ilahnya apa? Ilahnya ya hewan itu. Paham ya? Alasan munculnya hukum, alasannya ya hewan itu. Maka kalau misalkan kenapa di onta ada zakatnya? Ilahnya apa? Atau orang ternak onta wajib zakat. Tapi alasan hukum wajib zakatnya apa? Karena dia onta. Karena dia onta. Bukan hanya sekedar daf'u hajatil fuqara. Orang ternak kambing wajib zakatnya. Tapi pertanyaannya, apa alasan hukumnya? Atau apa alasannya sehingga muncul wajib zakat? Alasannya, ilahnya ya karena dia kambing. Soalnya kalau bukan kambing nggak wajib zakat. Gitu. Jadi kalau misalkan al-mawashi kemudian muncul wujub zakah, ilahnya apa? Ya li'annahu mawashi. Li'annahu mawashi la yuqasu ala ghairihi. Dikiaskan. Ya, kalau bisa dikiaskan, kalau misalkan taruhlah gini.
Coba kita pakai kias. Coba kita cari ilah yang lain apa? Kita lihat itu ada onta yang wajib zakat apa saja sih? Onta, terus apa? Kambing, terus apa lagi satunya? Zakat ternak. Onta, kambing, sapi. Kalau misalkan coba kita cari ilahnya, mungkin ilahnya itu ilah hukumnya kenapa kok wajib zakat di 3 hewan ini? Ilah hukumnya mungkin karena mereka hewan berkaki 4. Makanya kalau bebek ya nggak ada wajib zakat. Kenapa? Bebek kakinya berapa? 2. Ya. Kalau ternak ayam ya nggak ada wajib zakat. Kenapa? Karena ayam kakinya 2. Orang ternak kuda. Kuda kakinya berapa? 4. Dan langsung sepakat nggak ada zakat kuda. Berarti ilahnya itu bukan kaki 4. Ya tadi ilah yang kuat yang disebutkan oleh para fuqaha apa? Likaunihi mawasi. Karena dia itu mawasi itu. Karena dia onta, karena dia sapi, karena dia kambing. Ya. Maka tidak bisa dikiaskan pada selainnya. Misalkan karena dia sapi. Oh berarti kuda. Loh, kuda apa sapi? Ya bukan, kuda kan bukan sapi. Berarti nggak bisa dikiaskan. Tapi beda lagi kalau misalkan dia jenis sapi misalkan. Bagaimana kalau dia kerbau? Kerbau masih satu urdu, satu keluarga dari sapi-sapian, bisa dimasukkan. Kambing misalkan ada kambing etawa, ada kambing domba, ada kambing macam-macam, bisa dimasukkan situ. Tapi kalau sudah hewan lain ini sudah nggak bisa dikiaskan. Nah ini contohnya ilah yang dicari ini ghairu mutaridah. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada wujudnya ilah, tapi nggak ada hukum, nggak ada. Paham ya dari sini ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan syaratul hukmi, syarat hukum. Qala wa min ahammi syurutil hukmi an yakuna kal illati fin nafi wal itsbati fayujadu in wujidat wa yantafi in intafat. Nah, sekarang syarat hukum. Syarat hukum, hukum asal itu, syarat hukum asal. Apa syaratnya? Syaratnya seperti ilah. Ya, syaratnya seperti ilah. Ya. Maksudnya apa? Syaratnya seperti ilah. Maka dia itu selalu bergandengan dengan ilah. Dalam artian, ya, an yakuna kal illati fin nafi wal itsbat fayujadul hukmu in wujidat al illatu wa yantafil hukmu in intafat al illatu. Jadi syaratnya hukum itu harus selalu bergandeng dengan ilah. Ada ilah ada hukum, nggak ada ilah nggak ada hukum. Pernah dengar kaidah al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman? Pernah dengar itu nggak? Jadi hukum itu al hukmu yaduru ma'a illatihi, ya tak tulis saja ya. Ini kaidah. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa ada bersama ilahnya, baik dalam wujudnya atau ketidakadaannya. Dalam artian, kalau ada hukum berarti pasti ada ilah. Kalau nggak ada hukum berarti pasti nggak ada ilah. Itu syarat dia itu jadi ilah. Syarat dia itu jadi apa? Ilah. Kemudian beliau kasih tambahan penjelasan, yaitu tentang ilah. Wa amal illatu, adapun ilah. Fahiyal wasfud dhahirul mundhabitu. Ilah itu adalah sifat mirip dengan sebab. Mirip dengan sebab ya. Adapun ilah itu adalah al-wasfud dhahirul mundhabitu al-mu'arrifu lil hukmi. Al-mu'arrif itu yang menunjukkan, mengarahkan, menjadi tanda keberadaan hukum. Karena nggak mungkin ada hukum kalau nggak ada ilah. Jadi adanya ilah menunjukkan pasti ada hukum. Itu. Au mayal zamua, ini mirip bahasanya, mirip dengan sabab. Au mayal zamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Ya. Keberadaannya itu akan berkonsekuensi kepada keberadaan yang lain, ketiadaannya berkonsekuensi kepada ketiadaan yang lain. Dalam artiannya tadi, wujudul ilah, wujudul hukmi. Adamul ilah, adamul hukmi. Gitu. Baik, wa dzalika kal iskar. Fa innahu haitsu wujida dallana ala wujudi tahrim wa arafna bihi. Seperti apa? Ilahnya iskar. Ilahnya khamr yaitu iskar. Ya, membuat mabuk.
Maka wujudul iskar, wujudu tahrim, hukum ya. Wa adamul iskar, adamu tahrim. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Wa huwa yalzamu min wujudihi wujudu tahrim. Wa yalzamu min adamihi adamu tahrim. Yalzamu min wujudil iskar wujudu tahrim, wa yalzamu min adamil iskar adamu tahrim. Ya. Demikian selesai kita membahas masalah illah. Wallahu taala alam. Silakan dikembalikan lagi ininya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ini kita sudah selesai ke pembahasan 4 sumber hukum yang muttafaq alaiha. Yang nomor 2 contohnya agak. Iya. Kalau yang untuk pertama itu gampang dipahami. Oh gitu. Kalau anak susah, tapi ada yang lain. Gimana caranya saya menjelaskan supaya lebih mudah dipahami? Saya bingung cara menjelaskannya juga. Ini masih kurang bisa dipahami ya. Saya bingung cara menjelaskan yang mudah dipahami. Keterkaitan antara mawasi sama jawahir itu apa kan? Kok bisa dikaitkan itu? Kok bisa jauh? Nah itu. Kok jadi faradnya itu jawahir? Tujuannya menunjukkan jawahir untuk menolak ilahnya. Ilahnya wujubu zakatil mawasi. Kenapa mawasi ada zakatnya? Kan dikatakan ilahnya daf'u hajatil fuqara. Nah, ulama menolak. Buktinya apa? Ditunjukkan jawahir. Untuk menolak ilah tadi. Itu bukan ilah. Kenapa? Karena dia nggak mutoridah. Buktinya apa? Diarahkan pada kasus lain. Dalam kasus ini jawahir. Ilahnya hilang. Ilahnya apa? Oh, bukan ilahnya hilang, hukumnya hilang. Padahal ilahnya sama-sama ada. Apa itu? Daf'u hajatil fuqara. Orang fakir kalau dikasih jawahir thaminah, permata-permata dan seterusnya, mereka akan punya duit, punya kebutuhan hajatnya terpenuhi. Tapi nggak ada zakatnya. Nah, berarti wujidal ilah wala wujidal hukmu, kan gitu. Maka jawahir tadi fungsinya untuk mengkonter ilah yang diklaim sebagian fuqaha. Fungsinya itu. Oh gitu, berarti itu contoh ilah yang keliru gitu kan? Contoh ilah yang keliru. Iya, contoh ilah yang keliru. Yang atas juga sama, contoh ilah yang keliru. Ilahnya keliru, salah ilah kan itu. Yang di atas yang bingung masih bingung. Yang di atas yang bingung. Iya. Tergantung berarti itu cara memahami. Kalau yang di bawah agak gampang ya. Oh gitu ya. Wah, saya makin bingung ini. Saya bingung menjelaskan. Enggak. Udah pas. Kalau yang di atas kan hukum dari qatlul muhaddad kan al-qisas. Iya, al-qisas. Nah, ya. Atau anak gambar, anggap saja qatlu amdin udwan itu juga ditaruh di sana juga. Iya. Nah, anggap aja ditaruh di sana. Berarti sebagian ulama kan dianggap kesamaan. Iya, berarti sebagian ulama menganggap qatlul bil muhaddad itu hukumnya qisas. Sebagian ulama menunjukkan apa ilahnya kok qatlul bil muhaddad itu yujibul qisas, ilahnya qatlu amdin udwan. Tapi ada kasus baru, qatlul bil mutsaqal. Maka ketika coba ditarik ilahnya itu, ditarik ke qatlul bil mutsaqal, Jadi batal dengan hadis itu. nggak bisa. Nggak bisa ilahnya. Kenapa? Karena ada kasus lain juga yang dia qatlu amdin udwan tapi lagi qisas. Jadi nggak fungsi, ilahnya nggak fungsi. Ilahnya apa? Nggak fungsi. Ya. Karena syarat ilah itu ditaruh dimanapun pasti akan muncul hukum yang sama. Itu syarat ilah. Itu mutoridah itu. Nah ini tapi ada ilah-ilah yang sama tapi kasus hukumnya munculnya beda gitu. Munculnya beda. Kalau gitu ilah aslinya apa kalau dari contoh amdin aduan? Oh iya. Nah, wallahu ta'ala alam, belum tak baca-baca lagi. Tapi kalau dalam apa namanya? Kalau dalam mazhab memang ya qatlul bil mutsaqal, qatlul bil muhaddad ya yujibul qisas. Mewajibkan apa? Qisas. Mewajibkan qisas. Nah, kalau ini kan kayak mewajibkan. Ini kalau pakai ilah ini nih.
pakai ilah ini. Tapi yang disampaikan, yang ditelurkan oleh para fuqaha mazhab, agak lupa saya apa alasan qatlnya. Hah? Beda ilahnya. Kayaknya apa ya? Ilahnya qatl aja kayaknya. Agak lupa saya. Pernah jelaskan sama Ustaz Heri Pak. Ya, gimana? Ya udah, kisos. Kisas memang iya. Qatlul muhaddad mutsaqal kisas. Iya memang. Kalau masalah ilahnya itu aman kan? Iya, pernah juga kita belajar masalah. Apa belajar apa waktu itu? Lagi tentang Kitab apa kitab? hadis, tapi waktu itu juga dijelaskan tentang apa namanya ilahnya. Jadi kalau misalnya membunuh dengan benda yang sebenarnya tidak melukai, Iya. kumpul atau intinya nggak mungkin lah bisa melukai gitu kan. Bolpen atau kenapa satu lidi gitu kan. Lidi yang dipukul, kalau ada orang dipukul lidi terus mati gitu. Nah ini itu bukan mati. itu qatlu syibhul amd. Jadi qatl itu kan ada 3. Ada qatlu amdun ya, qatlun amdun, ada yang qatlu khotoin, ada yang qatlu syibhu amdin. Ada 3 jenis gitu. Ada 3 jenis. Nah, itu pembahasan fikih itu, bukan pembahasan usul. Pembahasan fikih, bukan pembahasan usul. Yang anda maksud itu khotok ya. Iya. Khotok itu tadi ditanya gitu loh. Kan misalnya nggak sengaja mana, terus ada orang lewat gitu. Iya, itu khotok. Itu kan khotok. Khotok yang nggak kisos. Tapi itu kalau nggak salah kan ditanya lagi, kamu bunuhnya dia sengaja pak? Karena nggak sengaja dia lewat gitu. Barangkali memang sengaja pas lewat orang ini habis ini lewat. Oh, kalau itu amdin, kalau dia lewat terus itu amdin. Yang khotok itu dia mana apa, terus tiba-tiba ada orang lewat itu. Itu kasus fikih, itu bukan kasus usul. Kita coba menganalisa dari sisi usulnya gitu. Coba menganalisa dari sisi usulnya. Nah, tugasnya ulama usul fikih itu coba mencari-cari ilah yang pas. Karena ini sama-sama ilahnya itu mustanbatoh, bukan mansusoh. Ilahnya itu nggak disebutkan secara langsung, ini loh ilahnya. Beda kayak kulu muskirin khomrun gitu. Itu sudah ilahnya disebutkan mansus. Tapi ini ilahnya, ulama sama-sama memperkirakan, apalagi ilahnya ini. Coba dicatat, oh gagal, ini nggak bisa jadilah. Ada yang coba, cari ilahnya ini, ternyata gagal, nggak bisa jadilah. Dan seterusnya kayak gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, tapi taruhlah. Gini. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Apa itu? Apakah setiap hukum yang mansus itu pasti ada ilahnya atau tidak? Paham ya? Ada satu nas. Hukumnya ini adalah ini. Apakah ilahnya wajib kita ketahui ataukah tidak? Maka dalam hal ini kita nggak wajib mengetahui ilahnya selama sudah tahu hukumnya, karena dia nas, bukan sesuatu yang dikiaskan. Al-qatl bil mutsaqal itu ada nasnya. Jadi nggak perlu kita kias sebenarnya. Nggak perlu kita kias karena ada nasnya. Apa nasnya? Tentang kisah wanita budak sih. Ada wanita yang dibunuh sama orang Yahudi atau apa gitu. Di Umdatul Ahkam. Coba nanti kalian lihat Ruddat baina hajaraini, yang dia itu ditimpa batu. Dibunuh, dikepruk batu gitu loh. Wanita Yahudi yang dikepruk batu kan. Wanita Yahudi yang menimpakan itu batu ke orang muslim ya. Gak lupa, ada kitab Umdatul Ahkam enggak ya? Perang jadi wanitanya dibunuh. Bukan pas perang ini, pas di Madinah. Coba Anda carikan ya. Ruddah baina hajaraini. Nah, ini loh. Ruddah ra'su Yahudin baina hajaraini. Nah, ini. Ini hadisnya. Ini fungsinya ya, Google ini. Anak Yahudian radda ra'sa jariyatin baina hajarain. Ada seorang Yahudi yang dia mengepruk apa? Ngepruk itu apa?
memukulkan batu kepala pada anak perempuan, ya, budak perempuan. Qila man fa'ala hadza bik. Kemudian ketahuan Nabi, ditanyai anak apa yang perempuan tadi belum mati. Ditanya, "Fulan, fulan." Enggak. Hatta sumiyal Yahudi fa'uma'at bi rasi. Kemudian iya. Dia sudah nggak bisa ngomong, sudah mau mati. Kemudian dia mati. Fa'ukhidhal Yahudi fa'tarofa. Orang Yahudinya ngaku, ya saya bunuh orang itu, saya bunuh si perempuan itu, dan bunuhnya dengan dipukul batu. Fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu baina hajarin. Maka Nabi pun menyuruh untuk dibalas kisos dengan juga dibunuh dengan dipukul batu. Batu hajar mutsaqal. Maka kita nggak butuh kias untuk menetapkan al-qatl bil mutsaqal yujibul kisos. Karena ada apa? Nas. La kias sama an-nas. Nggak ada kaidahnya Pak ulama. Nggak ada kias kalau sudah ada nas. Udah ada dalil, nggak perlu kias. Ngapain kias? Kias itu kalau nggak ada dalil. Itu. Maka kalau ini pakai kias nggak bisa. Tadi kiasnya ghairu mutaridah kalau pakai kias. Sebagai contoh. Sebagai latihan kita untuk menganalisa. Kadang memang nggak kejadian, makanya di awal bahas usul kan kadang itu ada. Kita coba iftirodiyah gitu ya. Misalnya, barangkali. Tapi sebenarnya enggak ini ya, itulah salah satu fungsi belajar sebagai untuk melatih analisa kita supaya lebih tajam. Gitu aja sih. Maka bukan berarti al-qatl bil mutsaqal berarti gak kisos biar diat aja. Enggak, ada nas kok. Ada nas. Kita nggak dalam apa namanya? Dalam kasus ini kita nggak butuh kias. Kita nggak butuh kias. Baik, wallahu taala a'lam. Kita lanjut ya. Al-babus sadis. Ini al-babul bab qabla akhir ini. Oh enggak ya? Oh ada 8 ya. Kita coba ngebut. Kita usahakan kita khatam sekarang lah. Atau sebelum zuhur, atau mungkin kalau misalkan nanti nggak selesai waktu zuhur, kita lanjutkan habis zuhur nggak apa-apa. Apa ya? Bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu kemarin kalian sudah tak sharing apa namanya itu ya. Itu tulisan saya sendiri. Tapi juga itu cuma ini sih, menukil saja sih. Itu studi kasus Waraqat. Itu salah satu materi yang saya berikan dalam kelas online saya, kelas usul fikih online, yaitu kelas Waraqat. Yaitu apa? Studi kasus Waraqat. Studi kasus itu maksudnya ada teori, saya coba carikan kasusnya untuk menjelaskan itu teori itu. Di situ kalau kalian lihat di situ kan ada banyak ya teorinya ya, ada banyak kasus ya. Misalkan kayak itu, contoh misalkan kayak sekarang kita bahas kias ya. Misalkan ada kiasul illah. Contohnya apa? Tahrimus sab wa dharb lil walidain kiasan ala tahrimi ta'fif. Misalkan. Atau kias dalalah wujubu zakah fi mali sabi kiasan ala malil balik bi jam'i maliyah. Maliyah itu dalil, kias dalil, bukan kias ilah ya. Ya, bukan kias ilah. Kenapa bukan kias ilah? Karena maliyah itu bisa dibatalkan sebenarnya ya dari sisi yang lain. Tapi dia menunjukkan pada satu ilah yang kuat gitu. Ada kiasus syabah ya, kiasus syabah. Contohnya apa? Idza qutila abdun fa'alal qatil lisayyid qimatuhu kiasan sibahu bimalin bidalil annahu yuba' wa yurad tadi. Kalau misalkan ada orang bunuh budak orang lain, maka dia nggak dikisos karena yang dibunuh budak. Tapi apa? Dia membayar harga budak itu karena dia mirip dan seterusnya. Nah, dan macam-macam itu ya. Ada ijma' misalkan di situ. Halaman 52 itu. Wa jama'u ala annal ma'al qalil wal katsir idza waqat fihi najasan wa najasa fa ghayrat lil ma' tu'man aw launan aw rihan annahu najisun madama kadzalik. Ijma'. Wa jama'u ala anna shalah man iktasara ala taslimatin wahidah jaizah. Ya, salat yang salamnya cuma sekali misalkan. Juga ada di situ ijma' tentang keharaman makan dan minum waktu sholat. Nah, kemudian ijma' tentang ya apa ini?
Oh ini hukum jawamis, jamus apa? Kerbau. Kerbau sehukum dengan sapi. Ya, maka ini juga ijma. Nah, ya, di situ marojiknya saya ambilkan dari kitab Al-Ijma' yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim bin Mundhir Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Ibnu Munzir. Itu contoh-contoh ijma. Ya, contoh-contoh apa? Ijma. Nanti kalian bisa baca-baca sebagai tambahan referensi. Dan dari kitab kasus studi kasus warokat ini saya banyak mengambil contoh dari ini. Syarahnya Mahali Al-Warqat. Ya, jadi Imam Jalaluddin Mahali yang kemarin punya syarah namanya syarah Warqat. Ya, kemudian dikasih hasyiah oleh Syekh Dimyati. Juga sebagian saya ngambil dari kitab guru saya yaitu Syekhuna Dr. Labib dalam kitab beliau Husul Masarat. Husul Masarat itu syarah Waraqat tapi karya beliau para memberikan contoh. Juga sebagian saya ambil dari kasus-kasus fikih yang pernah saya baca dan saya pelajari. Ya gitu. Itu mungkin bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman. Baik, sekarang kita masuk al-babus sadis. Kalau budak apa namanya? Kan budak itu kan itu ya dari segi tasawuf itu kan kayak harta kan. Iya. Yeah. Berarti kalau misalnya dia sudah nggak punya pemilik, dia masuk baitul mal. Misalnya sudah nggak ada sama sekalian, diwariskan. Artinya iya nanti. Satu keluarga ini mati. Ya nggak ada ahli waris, nggak ada tawil arham, dia masuk baitul mal. Gitu kan. Kayak kasusnya apa? Mamalik itu gimana? Budaknya milik siapa itu? Apa milik baitul mal? Kasus Mamalik yang mana? Yang budak jadi tentara yang ini. Kasus apa itu? Nggak tahu saya, mungkin sudah dimerdekakan barangkali, saya nggak tahu. Jadi itu mereka semua itu budak semua. Yang dibeli, ya. Terus dilatih militer. Terus akhirnya dia jadi pokoknya punya kemampuan kan dia. Jadi sebelum itu enggak jadi dia itu intinya ada penguasa di tempat itu beli budak pilihan. Yeah. Yang kuat-kuat. Itu mereka dilatih jadi militer, terus dilatih strategis. Pokoknya sampai pinter-pinter lah. Mereka pinter, fisiknya kuat, bisa perang. Nah, dari situ akhirnya justru keahlian mereka tuh mengalahkan orang-orang yang orang asli, orang merdeka. Iya. Nah, ketika kalau nggak salah dia memberontak ketika tuannya meninggal atau apa gitu. Memberontak dia. Akhirnya dia yang menguasai. Jadi itu dia kondisinya itu budak. Ya, kalau secara hukum syar'i tidak sah kekuasaannya. Ya. Secara hukum syar'i ya, kalau memang dia budak. Karena syarat menjadi pemimpin dia non budak, harus orang merdeka. Iya, dan waktu itu terus ada syekh yang ngomong, kamu itu budak, nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Nah, di antara budak ini ada pemimpin yang paling kuat, paling pintar gitu. Yeah. Dibilang kamu harus dijual dulu. Jadi dia sudah jadi pemimpin di saat kondisinya itu. Yang sudah, soalnya memang dia ras yang terkuat lah saat itu, yang paling mengerti strategi kuat. Cuman dia kondisinya budak. Nah itu gimana Ustaz? Dijualnya berarti milik siapa saat itu dia? Kan dia itu sebenarnya milik pemerintah. Oh gitu ya. Ya masuk ke baitul malnya pemerintah. Kemudian setelah itu ya, wallahu ta'ala nggak tahu saya, nggak tahu. Itu kasus yang agak ribet. Jadi itu kisah nyata. Jadi main itu di perintah Syekh Izzuddin Abdus Salam. Iya, Sultan Ulama ya. Itu dia dijual, dibeli sama negara juga. Oh, dijual, dibeli sama negara, kemudian dibebaskan sama negara. Oh iya. Itu antum dapat dari mana kisahnya itu? Ada ustadz siapa yang cerita? Itu kan yang melawan Mongol. Enggak, antum diceritain siapa? Kok sama maksudnya? Oh, ada di buku. Di buku ada. Buku apa? Antum belajar buku apa? Barbari. Karena itu kisahnya itu dia di Mesir. Iya, nanti diajukan bahkan untuk melawan Mongol juga. Itu muqarrar di Mahata? Bukan. Ya, buku bacaan ada buku. Antum pernah baca juga? Sempat disinggung sama apa? Siapa? Iya, Gus. Sempat juga. Di apa ada juga di kisahnya apa? Akidah Ibnu Athar. Ibnu Athar tuh juga ada cuplikannya. Oh gitu. Sejaman. Iya. Wallahu alam ya. Ya mungkin kalau misalkan ada solusi dari Sultan Ulama tadi, Syekh Izzuddin dijual, kemudian dibeli juga sama si negara. Tapi masalahnya gini, ya tahu wallahu alam ya, mungkin perinciannya gimana. Kan masalahnya gini, dia kan punya negara. Yang jual negara, yang beli negara. Ini secara akad kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Karena jual beli nggak boleh dari satu unsur yang sama. Saya nggak, maksudnya saya misalkan punya barang, nggak boleh saya menjual barang kemudian saya beli sendiri. Ini nggak dianggap jual beli. Kalaupun kembali ya kembali, dia bukan jual beli hukumnya gitu.
Itu nanti lebih rincinya mungkin kita baca-baca lagi. Saya sendiri wallahu alam, saya nggak tahu sih kasusnya, nggak tahu wallahu alam. Kurang referensi saya. Paling dibeli donatur pasti. Ya mungkin kalau dibeli orang lain mungkin ya, atau mungkin diberi syekhnya kemudian tak jual lagi ke negara. Mahal kan. Ya memang mahal. Karena kan budak memang di zaman dulu kan memang ada susu orang-orang yang orang-orang dari suku ini tuh mahal gitu ya. Dan sebenarnya itu kan soalnya itu sudah punya intelijensi tinggi. Ya budak petarung ya. Pendidikan lah, budak pendidikan terus petarung. Ya budak petarung ya. Ngalang-ngalai orang merdeka lah. Ya nantilah coba kita baca-baca lagi. Taib. Kita lanjut ya, al-babus sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, qala al-musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Al-babus sadisu fil adillatil mukhtalafi fiha. Dalam pembahasan dalil-dalil yang diperselisihkan di dalamnya. Kita sudah singgung di awal bahwasanya sumber pendalilan hukum syar'i yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah ada 4. Ada 4. Dan saya garis bawahi disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak masalah kalau misalkan sebagian ulama Mu'tazilah yang sempat disinggung oleh penulis nggak setuju dengan adanya ijma. Karena dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 4 yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan ini yang memang disebutkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, dalam beliau menjelaskan hal ini. Baik. Nah, namun ada sebagian sumber-sumber dalil hukum syar'i yang itu diperdebatkan, debatable. Jadi dia masih bisa didiskusikan. Enggak semua ulama berpendapat itu dalil. Namun ada yang berpendapat itu dalil. Itu dalil. Nah, ini masih debatable, masih dalam artian ya sesuatu yang memang khilafiyah. Sesuatu yang memang apa? Khilafiyah. Tapi maka kita di sini akan membahas sumber dalil sebagian, kita nggak bahas semua. Beliau cuma sebutkan sebagian. Sumber dalil diperdebatkan itu sebenarnya sangat banyak. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan sampai 10. Yang itu khilaf loh ya. Macam-macam. Yang diantara yang sangat masyhur sekali qaul sahabi, hadis dhaif, amal ahli Madinah, istihsan. Itu yang paling masyhur. Paling masyhur. Apakah itu dalil atau enggak? Ya. Terus juga ada dalil yang lain ya. Tapi paling enggak itu yang masyhur. Cuma di sini beliau akan menyebutkan beberapa hal, yaitu istishab, qaul sahabi, al aslu fil asya. Ya, ada itu. Ada 4, ada 4. Ya, ada 3 yang beliau sebutkan. Baik, kita baca satu persatu. Qala musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Bab al-sadis fi al-adillatil mukhtalafi fiha. Ma sabaqa dzikruhu fil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Innama huwa fil adillatil muttafaqi 'alaiha bainal ulama. La khilafa li ahadin minhum fiha. Kita sudah bahas ini Quran, hadis, ijma, qiyas itu sudah nggak ada perselisihan, semuanya berdalil dengan itu. Hanya saja nanti mungkin ada khilaf dalam masalah atau ada khilaf ketika penerapan. Bukan masalah ini dalil atau bukan, tapi penerapan. Ini masuk qiyas nggak? Ini pakai dalil qiyas nggak? Ini enggak. Itu saja penerapan. Misalkan kayak tadi, hasil yang baru tadi. Misalkan ada yang dia mengkiaskan qatlul bil misaqal, dalilnya pakai kias. Nggak ada yang menolak kias itu dalil, nggak ada. Kias dalil. Tapi di sini kalau pakai ilah itu nggak bisa. Maka kita nggak usah berdalil dengan kias. Berdalilnya pakai apa? Pakai nas. Pakai apa? Pakai nas. Yang orang Yahudi tadi pakai nas. Nasnya apa? Hadis. Nah, maka kita berpindah dari sumber dalil yang satu, karena sudah nggak bisa kita cari di situ, kita berpindah ke yang lain. Nah, itu. Jadi kita nggak ya dari dari dalam penerapannya berarti tugasnya para fuqaha. Karena fuqaha itu yang akan menelurkan hukum nanti. Maka kadang terjadi khilaf di antara para fuqaha meskipun sumber dalil mereka sama. Karena mungkin sudut pandang yang macam-macam. Sudut pandang yang
macam-macam. Baik, wa hunaka adillatun ukhra katsiratun mukhtalafun fiha. Kal istihsan wal istishab wa qauli sahabi wal asli fil asya wal akhdhi bi aqalli maqila wa saddidz dzara'i wal istiqra' wal masalihil mursalah wa ghairiha minal adillah. Nah, itu ada beberapa disebutkan beliau. Apa? Berapa ini? Istihsan, istishab, qaul sahabi, al asl fil asya, akhdhu bil aqal, saddidz dzara'i, al istiqra', masalih mursalah. Nah, beliau paling enggak sebutkan ada 8 itu. Ya, ada apa? Paling enggak ada 8. Belum lagi ada amal ahli Madinah, belum lagi ada qaul dhaif, ya kan? Ada hadits dhaif ya. Ya, banyak yang beliau ini. Wa sanatakallamu ala ba'dihha. Beliau apa? Ya takallam ala ba'dihha bima yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Karena kitab ini kitab ringkasan, bukan kitab berpanjang lebar ya. Baik, maka di antara dalil yang diperselisihkan apa? Yang pertama al-istishab. Baik, apa istishab itu? Istishab huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi zamani tsani bina'an ala thubutihi fi zamanil awal. Istishab itu apa sih? Istishab itu gambarannya menelurkan sebuah hukum di zaman setelahnya karena melihat hukum asal di zaman sebelumnya. Nah, kita nanti akan baca contohnya misalkan. Wa ma'nahu maknanya anna idza arafna hukman minal ahkam qad sabata li syai'in sabata fi masalah. Misalkan ada satu masalah, kita sudah tahu hukumnya apa. Fi zamanil madhi wa lam yadhhar lana ma yadullu ala adamihi. Dan tidak ada yang menunjukkan bahwasanya hukum itu jadi hilang setelahnya. Jadi kita tahu hukum asal dari sesuatu, setelah itu berlalu waktu dan kita nggak tahu ada yang menggantikan hukum itu. Hakamnal an fi zamani tsani bi annahu mazala baqiyan ala makana alaihi. Maka dianggap hukumnya sama dengan seperti hukum yang telah lalu. Kenapa? Karena tidak diketahui ada mughayyir, ada muhawil, ada sesuatu yang merubah hukum yang sebelumnya. Jadi ada hukum asal, kemudian ada kasus lagi, maka ya kita hukumi dengan hukum asal selama tidak ada yang merubah hukum asal itu. Hatta yakumad dalilu ala adamihi au taghayyurihi, sampai ada dalil lain yang menunjukkan hukumnya sudah berubah. Nah, beliau kasih contoh. Wadzalika kama lau malaka insanun baitan bisyira. Orang jual beli, dia beli rumah, jual belinya sah, maka rumah itu milik siapa? Pembeli atau orang lain? Pembeli. Yang beli itu yang punya rumah kan? Karena sudah jual belinya sah, ya sudah. Mundu sinin. Fa inna nahkumulahul yauma bimilkil bait. Maka misalkan saya beli rumah 20 tahun yang lalu. Kemudian saya tinggal pergi karena saya kerja di luar negeri misalkan. Saya balik 3 tahun. Ketika saya balik ke situ, orang-orang mengatakan atau orang-orang mempertanyakan, "Loh, itu rumah siapa?" Taib, hukumnya rumah itu punya siapa? Punya saya. Meskipun saya tidak meninggali rumah itu sejak 3 tahun yang lalu. Tapi apa hukum asal 3 tahun yang lalu rumah itu punya saya. Sampai sekarang saya belum jual, ya rumah itu tetap rumah saya. Maka ini memberikan hukum di zaman kedua dengan hukum yang sama di zaman pertama. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hukum itu berubah. Paham ya? Binaan ala thubuti hadzal hukmi sabiqan wala yantafi anhul milku illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairihi. Ya, kecuali kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang kemudian dia menunjukkan saya pernah membeli dari kamu lupa misalkan, atau mungkin nanti bisa diarahkan ke qadhi untuk dihukum diberikan keputusan gitu ya.
Wa minhu, contoh yang lain. Ini kasus fikih pertama. Contoh kasus fikih yang kedua. Wa minhu ma yatra'u min syakkin ba'da yakin. Termasuk dalam hukum ini adalah sesuatu yang muncul, tapi muncul ini tingkatannya ragu. Dan hukum sebelumnya itu yakin. Hukum sebelumnya itu yakin. Makanya nanti akan memunculkan beberapa kaidah fikih. Untuk kasus yang pertama tadi, itu nanti akan memunculkan kaidah fikih apa? Bukan al-yakin la yazul bisyak, enggak. Ada kaidah fikih yang lain, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu itu kaidah fikih ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya sesuatu itu tetap seperti masa lalunya, atau hukum asalnya sesuatu itu tetap seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nggak ada yang berubah hukum asalnya. Hukum asalnya sesuatu itu tetap sama, nggak ada yang berubah gitu gampangnya. Sampai ada petunjuk yang merubahnya. Baqa'u makan ala makan. Ya. Makana ala makana gitu. Nah, yang kedua ini al-yakin la yazul bisyak, ini akan memunculkan kaidah fikih. Karena kaidah-kaidah fikih ini muncul dari apa? Muncul dari dalil istishab. Dalil apa? Istishab. Wa dzalika kama law tawaddaa insanun fi shabah. Tawaddaa fi shabah. Tsumma syakka waqta dhuhri hal ahdatsa aw la. Baik. Dia yakin sebelum salat subuh tadi dia sudah wudu. Dia lalu melakukan aktivitas, mau salat zuhur dia ragu, saya sudah hadas, saya ini hadas atau enggak. Berarti dia yakin suci tapi ragu hadas. Maka kaidahnya kalau dalam kaidah fikih apa? Bukan al-yakin la yazulu bisyak. Karena dia yakin kan al-yakin ala tuhur la yazulu bisyak ala bil hadath ya. Nggak bisa berubah, syaknya nggak bisa merubah status tuhurnya. Makanya beliau mengatakan fa inna nahkumulahu bil wudu'il ana binaan ala yakinin bi thubutihi fi zamanil awwali wa syakkul hadithu la yu'athiru fi hadzal yakin. La yu'athir la yughayyir. Ya. Wa huwal mu'abbaru anhu indahum bistishabil asli. Ya, istishabil asli. Wa tarhu syak wa baqa'u makana ala makana. Ada beberapa istilah ya. Ada yang istilahan istishabul asal, ada yang istilahan tarhu syak, ada yang istilahan baqa'u makana ala makana tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian beliau mengatakan wal istishabu hujjatun wa dalilun inda jamahiri ulama'il usul. Ya dalil. Wa huwa anwa'un muta'addidatun minha ma dzakarna. Dan dalam kasus fikih sangat banyak sekali kita dapati. Ya. Nah, contoh yang lain kita mau puasa misalkan. Orang yang misalkan ragu ini sudah azan subuh atau belum. Maka secara asal dia boleh makan. Karena hukum asalnya apa? Masih malam. Ya kan? Hukum asalnya apa sih? Masih malam. Atau misalkan orang ragu ini sudah buka puasa atau belum. Maka dia nggak boleh buka puasa. Karena hukum asalnya masih siang. Ya, nggak boleh. Nah, ini banyak nanti dalam kasus banyak itu. Wa amma istishabul asli inda adamid dalili syar'i fahuwa hujjatun indal jami'. Wa dzalika kama law bahatsal mujtahidu ala dalilin liwujubi siyami rajabin falam yajidhu fayaqulu la yajibu siyamu rajabin bistishabil hali wa huwal adamul asli. Nah, kalau misalkan ada kasus yang lain yaitu adamud dalili syar'i fahuwa hujjatun. Artinya gini, tadi kan ketika sudah ketahuan hukum di masa lalu, ya kan? Hukum di masa lalu apa? Jatuh? Enggak. Ketahuan hukum di masa lalu kan? Tadi kayak misalkan tuhur hukum kan? Ya, suci. Terus kemudian kepemilikan hukum kan ya. Nah ini kalau misalkan kasusnya diketahui satu masalah dan nggak ada hukum. Ketika dicari nggak ketemu dalilnya. Ya, maka dia kan nggak ada hukum. Maka ketiadaan hukum ini juga menjadi dalil. Maka kita katakan
Maka di sini beliau kasih contoh, misalkan ada kasus tentang puasa Rajab. Ada seorang mencari apakah ada dalil wajibnya puasa Rajab. Dicari-cari nggak ada dalil, otomatis nggak ada hukum kan. Maka ini menjadi dalil puasa Rajab tidak wajib. Menjadi dalil bahwa puasa Rajab tidak wajib. Kenapa? Karena di masa lalu dan nggak ada dalil juga yang menunjukkan adanya hukum wajib puasa Rajab. Maka ya nggak ada hukum. Maka puasa Rajab nggak wajib. Kalau misalnya ada yang mengatakan puasa Rajab wajib, maka nggak, tidak ada. Ya. Baik. Nah. Kemudian dalil yang kedua, qaulus sahabi. Ucapan sahabi. Nah, ini ada perincian. Beliau mengatakan, "Idza qala al-wahidu minas sahabati qaulan au afta bi fatwa." Ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan fatwa atau berpendapat, satu sahabat. Fa imma an yakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihad aw la yakun. Maka ada kemungkinan ucapannya sahabat itu. Ucapannya sahabat itu adalah ucapan yang muncul dari seseorang yang berijtihad, atau ucapan itu muncul karena ijtihad beliau, atau itu hal yang nggak mungkin ijtihad. Ya. Contoh hal yang nggak mungkin ijtihad, misalkan apa? Seorang sahabat cerita tentang hari kiamat. Sahabat cerita tentang hari kiamat, ini nggak mungkin ijtihad. Oh, berarti ada kemungkinan bohong. Loh, sahabat nggak mungkin bohong. Kemungkinannya apa? Cuma satu, beliau nukil dari Nabi. Kemungkinannya cuma satu, beliau nukil dari Nabi. Ini yang bukan mahal ijtihad, karena ini sifatnya ghaib kan. Seorang sahabat cerita tentang kisah masa lalu yang beliau belum pernah nemuin masa zaman-zaman Nabi Nuh apa. Kalau sanadnya sahih, kemungkinannya beliau lewatkan dari Nabi. Beliau lewatkan dari Nabi karena ini la mahal atau laisa mahallan lil ijtihad. Bukan tempatnya ijtihad. Tapi kalau seorang sahabat menelurkan, memfatwakan sebuah hukum terhadap kasus fikih, beliau nggak mengatakan Nabi kayak gini loh, atau saya diperintah Nabi kayak gini. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, maka beliau mengatakan, fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad, fa innahu yakunu hujjatan ala ghairihi. Ya. Dan ini biasanya masalah-masalah akidah. Ya, masalah-masalah apa? Akidah. Ya, kalau masalah akidah, nggak mungkin tempat ijtihad. Namanya akidah, keyakinan, hal-hal yang gaib, macam-macam. Nggak mungkin seorang sahabat berijtihad masalah akidah. Kalau misalkan ada sahabat yang mengatakan malaikat itu bentuknya kayak gini, ini nggak mungkin ijtihad karena akidah. Ya, maka apa? Dia hujjah, dalil. Li'anna na'lam annahu lam yakulhu illa an tawakkufin. Tawakkufin maksudnya an riwayatin an Nabi gitu. Jadi beliau tidak mungkin mengatakan itu kecuali dari meriwayatkan. Tawakuf itu ya beliau cuma menukil saja dari Nabi. Nggak mungkin bikin sendiri, nggak mungkin ijtihad. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan apa? Ruwiya an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla fi lailatin sitta raka'atin fi kulli raka'atin sitta sajdatatin wa qala law thabata dzalika an Ali laqultu bihi fa innahu la majala fihi lil qiyas fa dhahir annahu fi'luhu tauqifan. Ya, ada satu riwayat tapi riwayatnya ini dhaif ya. Dalam satu malam beliau sholat 6 rakaat, di setiap rakaatnya 6 sujud. Satu rakaat 6 sujud. Biasanya satu rakaat normalnya berapa sih? 2 sujud kan? Ini beliau salat 6 sujud. Kata Imam Syafi'i, kalau misalkan ini sahih, kita amalkan. Karena nggak mungkin bisa kias. Mau kias kemana? Mau diarahkan kemana? Ditafsir gimana? Nggak bisa. Jumlah rakaat itu nggak bisa dicari ilahnya. Kenapa kok sholat subuh kok 2 ya? Kenapa sujud dalam satu rakaat kok 2 ya? Nggak bisa dicari ilahnya, nggak bisa. Maka Imam Syafi'i seperti itu. Lau sabata berarti ini nggak sabit. Nah ini dhaif, ini bahkan bisa jadi palsu. Baik, itu kalau misalkan la mahalla lil ijtihad. Amma idza kana qauluhu fi ma fihi majalun lil ijtihad faqad ittafaqa al ulama'u ala anna qaulahu hadza laisa hujjatan ala ghairihi minas sahabah al mujtahidin li ijma'i sahabah ala mukhalafati ba'dihim ba'dha.
Ya. Baik, tapi kalau misalkan ini adalah ijtihad semata, kasus-kasus fikih yang dia itu bisa orang itu ijtihad, maka dia bukan hujah untuk sesama sahabat. Yang pertama, sepakat ulama. Karena apa? Karena setiap sahabat ahli ijtihad. Misalkan sahabat Ibnu Umar berijtihad seperti ini, maka sah-sah saja kalau sahabat Ibnu Mas'ud menyelisih. Sah-sah saja. Ya, misalkan dalam kasus tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa. Ketika menafsirkan ayat ini, berselisih antara Ibnu Umar sama Ibnu Mas'ud. Notabene Ibnu Mas'ud nanti untuk referensinya orang-orang ahli Kufah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah termasuk. Ibnu Umar referensinya orang-orang Madinah dan Mekah, Hijaz. Maka ketika menafsirkan aulamastumun nisa, Ibnu Mas'ud mengatakan huwal watho. Jima. Sahabat Ibnu Umar mengatakan aulamastumunna, beliau mengatakan dalam ini juga disebutkan Imam Syafi'i dalam musnadnya. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari gurunya Imam Malik dari gurunya Zuhri, ya. Az-Zuhri dari Nafi dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan apa? Ibnu Umar mengatakan qublatur rajuli wajassuhu minal mulamasah. Seorang laki-laki mencium, sekedar mencium atau memeluk itu sudah masuk mulamasah, nggak perlu jima. Maka di sini sah-sah saja, keduanya khilaf, ijtihad dia. Nggak masalah. Ijtihad. Baik, maka sah-sah saja. Bagaimana kalau ada seorang sahabat yang berijtihad, boleh nggak selain sahabat menyelisih? Kita lihat dulu, jangan ngomong. Kita harus belajar dulu, ya. Wa amma binisbati li ghairi sahabah faqad ikhtulifa fihi. Ada khilaf. Kalau ini masalah apa? Ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Wasahih, kata beliau, wasahih alladzi alaihi Syafi'i wa ashabuhu wa jumhurul usuliyin annahu laisa bihujjah ala ghairihi minal mujtahidin. Selama orang itu ahli ijtihad, qaulus sahabi, yang dia itu sendirian dan dia mahal ijtihad, maka dia bukan hujah. Dalam artian sah-sah saja. Mujtahid yang lain dari misalkan kalangan tabi'in menyelisih karena mengambil dari sumber yang sama dari Al-Quran dan juga dari hadis. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Makanya ada istilah terkenal apa? Qaulus sahabi laisa bihujjah. Ya, tapi itu dengan syarat-syarat. Laisa bihujjah itu ada syaratnya. Di antara syaratnya tadi, dia bukan masalah i'tiqadiyah, bukan masalah akidah. Karena akidah itu bukan tempatnya untuk ijtihad. Ya, bukan tempatnya apa? Untuk ijtihad. Maka di sini coba dilihat di ini. Saya kasih catatan di situ. Halaman berapa ini? Saya kasih halaman 53. Coba dilihat. Qaul sahabi. Ini penting untuk kita ketahui. Qaul sahabi. Ketemu Mas Ardi? 53. Itu nggak ada halamannya. Antum klik gini baru nanti keluar halaman kalau antum buka. Ini ada halaman di pojok. Tapi pasti digerakin gitu. Pokoknya hampir akhir kok, hampir akhir. Asatria coba dibuka. Qaul sahabi. Baik. Titiknya di mana sih? Hah? Enggak, coba lihat ini loh. Ya, udah dapat. Udah dapat ya? Qaul sahabi sudah ketemu? Sat? Belum dapat. Setelahnya kias apa sebelumnya? Oh, sudah. Sebelumnya kias, qaul sahabi ketemu nggak? Qaul sahabi. Coba dilihat yang apa namanya? Yang kecil itu, yang paling atas sendiri.
Itu bukan nukilan dari Ar-Risalah tapi langsung kesimpulan. Di situ disebutkan apa? Laisa bi hujjatin qaulu sahabi laisa bi hujjatin idza yukhalifu fihi sahabiyun akhar aw lam yakun muntashiran. Hadza fil jadid min madhhab Syafi'i wa fil qadim khilafuhu. Maka saya jelaskan di sini. Imam Syafi'i dalam masalah ini punya dua pendapat. Pendapat qadimnya beliau, qaul sahabi, qaul wahid minas sahabah, satu orang sahabat ketika berpendapat suatu pendapat yang sifatnya fikih ijtihadiyah bisa menjadi dalil secara mutlak. Baik dia itu atau dengan syarat ya Afan, dengan syarat ucapan itu tidak diselisih oleh sahabat yang lain atau ucapan itu lam yakun muntasyiron, tidak tersebar luas. Ada seorang sahabat, dia menyampaikan sebuah menyampaikan sebuah pendapatnya pribadi, nggak diketahui sahabat lain. Akhirnya nggak diketahui ada yang menyelisih pendapatnya dia, sahabat ini. Maka Imam Syafi'i menurut pendapat beliau yang qadim, ini dalil. Bisa kita pakai dalil ini. Pendapat Imam Syafi'i yang jadid, beliau mengatakan ini bukan pendapat. Dalam artian ini bukan salah satu sumber dalil yang kita ambil. Dia boleh jadi tambahan informasi tapi nggak jadi sumber dalil utama yang kita membangun hukum darinya, enggak. Ya, jadi sarannya tadi dia bukan masalah i'tiqadiyah. Kemudian apa? Kemudian layu khalifu atau layu nggak ada yang menyelisih. Jadi kita perlu sepakati dulu mahal niza. Kita tahqiq manat dulu. Jadi khilaf yang terjadi tentang qaulus sahabah apakah hujjah atau tidak, ya itu dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama, dia bukan masalah i'tiqadiyah. Ya. Yang kedua tidak diketahui mukhalif dari sahabat yang lain. Yang ketiga, pendapatnya sahabat ini tidak tersebar luas. Tidak tersebar luas. Maka kalau misalkan pendapat sahabat ini tersebar luas, dia hujjah. Ya, dia hujjah, nggak ada khilaf. Kalau misalkan pendapat sahabat ini diselisih pendapat yang lain, maka dia bukan hujjah, nggak ada khilaf. Karena ada sahabat yang menyelisih. Kalau dia masalah i'tiqadiyah, maka dia hujjah, nggak ada khilaf. Karena i'tiqadiyah. Maka yang khilaf itu terjadi kalau dia ucapan seorang sahabat dan dia mahal ijtihad dan dia tidak tersebar luas sehingga tidak diketahui mukhalif. Maka kata Imam Syafi'i dan jumhur, beliau mengatakan annahu laisa bi hujjatin ala ghairihi minal mujtahidin. Dan beliau mengatakan wa min ibarati Syafi'il al-masyhurati fi hadza qauluhu hum rijal wa nahnu rijal. Pernah dengar ini? Hum rijalun wa nahnu rijal. Iya, pernah dengar kisah itu ya. Tapi ini juga ucapannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Kalau dalam masalah kasus-kasus fikih, kita sama-sama ahli ijtihad loh. Bukan berarti Imam Syafi'i mendudukan kedudukannya sama dengan para sahabat. Para sahabat semuanya ridwanullah alaihim. Dalam artian mereka sudah dijamin surga. Tapi dalam upaya untuk beristimbat hukum punya perangkat yang sama. Ada Al-Quran, ada hadis. Ya, ada Al-Quran, ada hadis, dan bahasanya, uruf bahasa juga nggak terlalu jauh berbeda. Bahkan Imam Syafi'i juga orang yang pakar dalam bahasa Arab, memiliki kemampuan bahasa. Jadi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Hum rijal wa nahnu rijal. Kaifa akhudhu biqauli man law hajatuhu la hajatuhu. Beliau mengatakan, bagaimana saya akan mengambil pendapat dari seseorang yang saya bisa mendebatnya. Saya bisa enggak semua sahabat itu hafal Quran. Enggak semua sahabat itu hafal hadis. Sama Imam Syafi'i juga enggak. Mungkin ada beberapa hadis yang beliau tidak mengetahui. Jadi kedudukannya sama, hampir sama. Yang membedakan memang kualitas keimanan, taqaddumuhum 'alal Islam dan seterusnya. Tapi kalau masalah kemampuan untuk beristimbat hukum nggak ada beda. Maka Imam Syafi'i, bagaimana saya mengambil pendapat orang yang kalau saya berdebat, saya bisa mendebatnya dalam masalah itu.
wa qad istamala katsirun mimman la ilma indahu hadhil kalimah fi ghairi maudhi'iha hadanallahu jami'an li ma'rifati aqdarina. Sebagian ada yang menggunakan kata ini hum rijal wa nahnu rijal itu untuk menanduk gunungnya para ulama. Dalam artian kayak dengan mudahnya gitu loh mereka menghinakan ulama dengan upaya mereka yang luar biasa karena mungkin tergelincir satu atau dua masalah, kemudian kita hinakan mereka dengan alasan nahnu rijal, hum rijal, nahnu rijal. Iya, tapi posisi kita nggak di seperti itu. Kita nggak seperti Imam Nawawi, kita nggak seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kita nggak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita nggak seperti ulama-ulama yang besar Izzuddin bin Abdul Salam, kita nggak seperti Imam Ghazali. Kita bukan mereka. Dan kita nggak mungkin sedudukkan dengan mereka. Bahkan nggak mungkin kita mengatakan seperti kata Imam Syafi'i lau hajatuhu la hajatuhu gitu. Seandainya saya berdebat saya bisa mendebatnya. Enggak mungkin kita ketemu duduk sama Imam Ghazali. Kita ngomong aja mungkin gelagapan menghadapi debat dengan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah sejak kecil bisa mengislamkan orang Yahudi. Gimana kita mau mendebat? Kita enggak di posisi itu. Ya intinya gini. Nah, sekarang saya coba kasih contoh kasus. Ini mungkin jarang ini tentang masalah fidyah. Masalah apa fidyah? Fidyah puasa. Diriwayatkan dalam satu riwayat dari sahabat Anas. Ini hadisnya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani itu muridnya sahabat Anas atau masih pembantunya lah sahabat Anas. Beliau mengatakan sahabat Anas itu kalau bayar fidyah karena beliau sudah tua renta ketika itu, beliau nggak kuat lagi puasa. Orang kalau sudah tua renta nggak kuat puasa lagi, dia nggak perlu puasa boleh, tapi nanti bayar fidyah. Tapi beliau bayar fidyahnya gimana caranya? Beliau kumpulkan 30 orang miskin, dikasih makan satu-satu, matengan, sudah masak. Jumhur ulama menolak pendapat ini. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh fidyah kok dalam bentuk porsi matang. Nggak boleh. Terus harus bahan makanan pokok. Seukuran 1 mud. Seukuran apa? 1 mud. Ini salah satu contohnya. Maka nggak bisa itu jadi dalil, nggak bisa hujah. Karena kita bisa mendebatnya, sangat debatable sekali. Sangat apa debat. Dan itu adalah hasil ijtihad beliau pribadi. Adalah hasil ijtihad beliau pribadi. Kenapa dalam hadis-hadis yang masyhur tentang tentang fidyah, ya, tentang fidyah yang terkadang para ulama mengkiaskan kepada zakat, fidyah itu kan satu macam ya. Selalu menyebutkan kalimat yang menunjukkan itu makanan mentah. Dalam artian makanan mentah itu bukan sesuatu yang sudah diramu menjadi sebuah ta'am madbuh, bukan seperti itu. Misalkan apa? Syair. Itu kan bur itu ini apa namanya mentahannya, bukan sudah. Kalau sudah matangan kan misal kayak jadi bubur hais gitu kan, atau mungkin jadi apa sarit kan gitu ya. Itu kan sudah matangan kan gitu. Atau khubes. Tapi nggak ada riwayat bahwasanya ada nabi atau sahabat lain berfidyah ngasih orang khubes. Berfidyah ngasih orang apa? Khubes, nggak ada. Itu sisi yang pertama bisa didebat. Sisi yang kedua yang bisa didebat. Sepakat para ulama fidyah itu terbatasi. Ada batasan tertentu. Satu orangnya 1 mud. Kalau sudah dimasak, kadar mud ini akan sulit untuk dipastikan. Kenapa? Karena kalau sudah dimasak, itu akan tercampur dengan bahan lain kan. Bur itu kalau dimasak campur susu, campur kurma, campur apa. Bisa dipastikankah satu porsi itu 1 mud? Belum tentu. Nyiduknya kan belum tentu. Kan mungkin 1 gayung atau satu erus lah orang Jawa apa nyebutnya. Ya 1 cidukan. Tapi 1 cidukan itu kalau diambil burnya saja, diambil gandumnya saja, apakah 1 mud? Belum tentu. Makanya suatu yang debatable. Ini salah satu contoh kasusnya. Mungkin kita istirahat dulu. Ya, kayaknya sudah ngantuk-ngantuk lumayan gitu ya. Kita istirahat dulu mungkin 15 menit ya. Jam 10 kita balik lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala a'lam.